Pukul 2:30 dini hari, desa Sidawangi lengang dan sunyi. Hanya pesantren Darul Falah yang mulai berdenyut ramai. Sebagian santri telah bangun. Ada yang lirih mengaji, ada juga yang sujud pada ilahi. Pukul 3:30, bel berbunyi dengan sangat nyaring. Pengurus pesantren membangunkan seluruh santri untuk bersiap sholat subuh berjamaah dan mengaji. Ridho hanya terlelap 1 jam. 2:30 ia memejamkan mata, dan 3:30 ia sudah harus bangun seperti biasa. Usai wirid sholat subuh, para santri biasanya langsung ikut pengajian sesuai selera dan tingkatannya. Ada yang ngaji kitab Al-Quran di masjid, dibimbing Gus Najib. Ada juga yang ngaji kitab Takrib bersama Kiai Jailani, menantunya Kiai Nawir. Lalu, ada juga yang ngaji kitab Imriti yang digelar Kang Hazim. Dan terakhir, ada yang ngaji kitab Tanwirul Qulub yang langsung diasuh Kiai Nawir. Pengajian kitab Tanwirul Qulub bagi para santri adalah sesuatu hal yang sangat istimewa. Pertama, karena kitab tersebut diajarkan langsung oleh pengasuh utama pesantren. Yang kedua, karena pengajian tersebut diadakan di rumahnya Kiai Nawir. Dan yang ketiga, pengajian tersebut terbatas hanya untuk santri senior. Jadi, tidak semua santri diperbolehkan ikut ngaji kitab Tanwirul Qulub. Hanya santri dewasa dan yang sudah lulus aliyah yang diizinkan. Meskipun tidak bisa hadir setiap pagi, Ridho termasuk santri yang ikut ngaji kitab Tanwirul Qulub. Jika dirinya longgar dan dia tidak harus ke pasar untuk membantu bagian dapur belanja, ia selalu ikut pengajian kitab itu. Pagi itu adalah khataman kitab Tanwirul Qulub. Para santri duduk lesehan di atas karpet ruang tamu, menekuni kitab, sementara Pak Kiai membacakan kitab dengan duduk di sofa. Mengikuti pengajian khataman kitab adalah kesempatan istimewa, sebab biasanya Kiai Nawir akan memberikan banyak doa penting untuk diamalkan para santri, yang disebut sebagai ijazah. Ijazah dari Kiai Nawir itu sangat istimewa, karena pasti selalu ada sanadnya hingga sampai kepada Nabi dan para aulia. Selain itu, Kiai Nawir akan memberikan sanad kitab Tanwirul Qulub itu, yang mana sanad itu menjadi mata rantai keilmuan yang sangat penting. Kiai Nawir akan memberikan silsilah dari kiai mana saja beliau belajar kitab itu. Lalu nama gurunya akan terus sampai kepada penulis kitab Tanwirul Qulub itu, yaitu Al-Alamah Al-Imam Muhammad Amin Al-Qurdi. Semua santri yang ikut ngaji khataman Tanwirul Qulub pagi itu mengerahkan semua konsentrasi untuk menangkap kata demi kata yang diucapkan Kiai Nawir. Tak boleh ada kata yang lepas, tak boleh lengah sedikit pun, apalagi mengantuk. Semua santri berkonsentrasi tinggi, kecuali Ridho. Santri yang sekaligus asisten atau kodim untuk segala urusan itu tertidur pulas bersandar di dinding ruang tamu Kiai Nawir. Ridho yang kelelahan mengawal Neng Diana tak mampu menahan kantuknya. Anak itu nyaris datang ke pengajian hanya untuk tidur. Suara dengkurannya bahkan terdengar oleh santri yang ada di kiri dan kanannya. Pengajian khataman kitab pagi itu selesai tepat jam 7 pagi. 3 amalan ijazah telah diberikan dan sanad kitab Tanwirul Qulub telah dibagi. Kiai Nawir telah meninggalkan tempat mengaji, dan para santri pun satu persatu meninggalkan ruang tamu kiainya itu dengan penuh khidmat dan hati-hati. Ridho sengaja dibiarkan tetap tertidur dan tidak dibangunkan. Para santri sengaja mengerjainya. Ruang tamu Kiai Nawir kini sepi. Hanya ada Ridho yang tertidur pulas dengan posisi duduk menyandar tembok. Suara dengkurnya terdengar sampai ruang makan. Saat itu, Kiai Nawir, Bu Nyai, dan Diana bersiap untuk sarapan. Di waktu yang sama, Gus Najib dan istrinya datang dari pintu belakang. Mereka hendak bergabung untuk sarapan pagi. Mendengar suara yang tidak biasa,
Kiai Nawir meletakkan jari telunjuknya di bibir, meminta semuanya diam. Lalu, terdengarlah suara dengkuran itu yang terdengar sangat nyaring. "Siapa yang masih tertidur menekur itu?" kata Kiai Nawir. "Sepertinya dari ruang tamu, Bah. Coba saya lihat," sahut Gus Najib. Putra nomor 2 Kiai Nawir itu bangkit dan melihat ke ruang tamu. Masya Allah, itu Seridu, Bah. Dia tertidur pulas sendirian. Kok ayah teman-temannya tega tidak membangunkan? Dia pasti kelelahan gara-gara ngawal Diana sampai ke Banjar tadi malam. Biar saya saja yang bangunkan. "Jangan, Jib, biarkan. Saya sendiri nanti yang akan membangunkan dia. Ayo kalian sarapan. Abah mau nambah wiridan dulu." Kiai Nawir bangkit dan berjalan pelan menuju kamarnya. Ia mengambil bantal, lalu pergi ke ruang tamu. Dan dengan penuh kasih sayang, Kiai merebahkan Ridho pelan-pelan untuk bisa tidur di lantai dengan memakai bantal. Ridho tidak terusik sedikit pun tidurnya. Dengan posisi terlentang di lantai, ia semakin nyaman dan nyenyak. Gus Najib melihat dengan seksama kasih sayang yang diberikan ayahnya kepada santrinya. Kiai Nawir kembali masuk ke kamarnya. Di sana, ulama sepuh yang sangat dihormati itu menggelar sajadahnya untuk sholat duha, lalu berzikir tak kurang 1 jam lamanya. Jam 8:15, Kiai Nawir keluar dari kamar dan melihat ruang makan telah sepi. Semuanya sudah melanjutkan aktivitas hari itu. Suara dengkur Ridho masih menggema di ruang tamu. Kiai Nawir tersenyum. Ia mendekati asistennya itu dan membangunkannya. Ridho menggeliat bangun dan kaget melihat kondisi dirinya. Dibangunkan oleh Kiai Nawir dan tidur memakai bantal di ruang tamu itu. Ridho langsung teringat bahwa habis subuh tadi, ia mengaji di situ, lalu jatuh tertidur. "Mohon maaf Romo Kiai, Ridho tertidur." "Tidak apa-apa. Sana kamu mandi, terus kesini lagi ya. Temani aku sarapan." "Menemani Romo Yai sarapan?" "Iya, kamu keberatan?" Ridho lalu menggeleng. "Kamu puasa?" Dan kembali, Ridho juga menggeleng. "Kalau begitu, sana segera mandi. Aku tunggu untuk menemani sarapan. Aku sudah sangat lapar." Ridho bangun dan bergegas ke kamarnya. Hatinya bergetar memuncah bahagia. Sepanjang hidupnya, baru kali ini ia diminta menemani sarapan Kiai yang sangat dihormati itu. Ridho cepat-cepat mandi, lalu berkemas memakai baju dan sarung terbaiknya. Meskipun semuanya itu sederhana. Saat Ridho kembali datang, Kiai Nawir masih duduk di sofa membaca Al-Quran. Melihat Ridho, ulama yang sudah berumur 70 tahun itu tersenyum dan menyudahi bacaan. Ia mengisyaratkan Ridho agar mendekat. Lalu Kiai mengajak pemuda itu duduk di ruang makan. Sesungguhnya, seluruh sudut rumah itu tidak asing bagi Ridho, kecuali kamar Kiai Nawir. Karena seluruh ruangan dan sudut itu adalah area kerjanya. Ia biasa menyapu dan mengepelnya. Hanya kamar Kiai Nawir yang tidak pernah ia masuki dan sentuh. Ruang makan termasuk area yang paling sering ia masuki. Karena selain membersihkan ruangan itu, kadang-kadang Ridho sering membantu Mbah Saria menata hidangan di sana. Tetapi entah kenapa pagi itu, ia memiliki perasaan yang sangat asing saat memasuki ruang makan tersebut. Tak lain dan tak bukan, karena momen pagi ini sangat berbeda. Jika sebelumnya ia bisa memasuki ruangan itu untuk membersihkan dan menata makanan, kali ini ia memasukinya karena diminta Kiai Nawir untuk sarapan bersama. Sebenarnya, menunya pun pasti serupa dengan menu yang akan ia makan jika ia mengambil jatahnya sendiri di dapur, seperti yang sering ia lakukan biasanya. Tapi, yang membuat menu sarapan pagi itu terasa sangat istimewa adalah karena ia akan makan bersama dengan sosok yang paling dihormati di pesantren itu. Ketika Kiai Nawir mempersilahkannya duduk, Ridho merasa canggung. Selama ini,
Saat lewat di hadapan kiainya itu, ia sama sekali tidak berani berdiri tegak. Memandang langsung ke arah wajahnya pun tidak berani. Tiba-tiba, kini ia diminta duduk di hadapan kiainya itu. Tidak apa-apa, duduklah. Santai saja, Dok. Inji, Romo Kiai. Kiai Nawir mengambil piring dan mengambil nasi dari rice cooker. Segini cukup, Dok. Ridho kaget karena dilayani kiainya. Ampun Romo Kiai, biar saya saja yang mengambil. Duduklah, segini cukup. Nggih, cukup Romo Kiai. Kiai Nawir lalu meletakkan piring berisi nasi tepat di hadapan Ridho. Kiai sepuh itu lalu mengambil nasi untuk dirinya sendiri. Ayo kita sarapan, lauknya ambil sendiri. Ridho lalu melahap sarapan paginya dengan sangat hati-hati. Ia terus menunduk, pandangannya hanya tertuju ke piring nasinya. Ia sama sekali tidak berani memandang wajah teduh Kiai Nawir. Tambah lagi dong, sampun Romo Kiai. Dan keduanya sudah selesai sarapan. Kiai Nawir mengambil pisang untuk cuci mulut. Dok, aku minta maaf padamu. Minta maaf apa Romo Kiai? Kiai Nawir mendesah. Aku minta maaf atas kelakuan Diana tadi malam yang nyaris mencelakakan kamu dan Evi. Aku sudah tahu semuanya. Tadi malam, dia sudah aku marahi. Tapi dia memang anak yang keras kepala. Saya tidak apa-apa kok, Romo Kiai. Sebenarnya, aku sering agak jengkel sama keras kepalanya anak itu. Tapi aku malah seperti melihat cermin. Ya, seperti itulah watakku waktu masih muda dulu. Aku ini dulu dikenal sebagai anak yang sering mau menang sendiri. Mungkin sifat itu menurun pada Diana. Tapi yang aku suka pada anak itu, dia jujur dan bertanggung jawab. Inji Romo Kiai. Ridho langsung ingat bagaimana Diana membela dirinya saat dimarahi Gus Najib tadi malam. Tak segan-segan, Diana pada malam itu berkata jujur bahwa itu adalah kesalahannya. Itu hal pertama yang ingin aku sampaikan kepadamu. Aku lega kau sudah memaafkan kesalahan Diana. Sekaligus aku berterima kasih karena kau telah mengawal dan menyelamatkan nyawa Diana. Ya, sejatinya yang menyelamatkan adalah Allah. Tapi tindakanmu yang gesit banting setir itu jadi wasilahnya. Hal kedua yang ingin aku sampaikan padamu ini, itu sangat penting. Inji Romo Kiai, sami'na wa ata'na. Waktumu ngaji dan belajar di pesantren ini sudah khatam. Sudah saatnya kamu pulang ke Lampung. Keluarga dan masyarakatmu saat ini sangat memerlukan kehadiranmu. Berkemaslah dan besok pulanglah ke Lampung. Tiket perjalananmu sudah diurus sama Najib. Ridho sangat kaget mendengar perintah itu. Tak sadar, ia mendongak dan menatap wajah kiainya, seolah minta peneguhan bahwa yang ia dengar itu adalah perintah yang benar. Kiai Nawir mengangguk lalu memejamkan mata. Harus besok, Romo Kiai. Lalu Kiai Nawir mengangguk. Tapi, skripsi saya belum rampung, Romo Kiai. Itu adalah satu-satunya pertanyaan bernada membantah yang pernah keluar dari mulutnya kepada Kiai Nawir. Dan Kiai Nawir membalas dengan senyuman. Aku tahu, kamu masih berat meninggalkan pesantren ini. Tidak hanya masalah skripsi, kamu masih ingin ngaji di sini kan? Leres, Romo Kiai. Ketahuilah anakku, aku lebih berat lagi melepasmu. Kalau mementingkan ego pribadiku, aku ingin kamu di sini terus menemani sampai aku menghadap Rabbul Alamin. Tapi keluarga dan masyarakatmu saat ini sangat memerlukan kamu. Kedua mata Kiai Nawir berkaca-kaca. Untuk skripsimu, kau bisa garap sambil jalan saja di kampungmu sana. Biar Gus Najib nanti yang memberitahu dosen pembimbingmu. Dia akan setuju dan membantumu, insya Allah. Baiklah Romo Kiai, sami'na wa ata'na. Oh ya, satu lagi. Hal yang ketiga, titip Diana ya. Maksud Romo Kiai?
Dia harus ke Bandar Lampung untuk lanjut kuliah di Fakultas Kedokteran Unila. Dia akan tinggal di rumah kakak sulungnya. Harusnya aku sendiri yang mengantarkan atau Najib yang mengantar Diana ke sana. Tapi kami berdua berhalangan. Jadi, sekalian kau pulang ke Lampung, titip Diana dan antarkan ke rumah Sobron. Ridho mengangguk. Yang dimaksud dengan Sobron adalah Kiai Haji Sobron Jamil Al-Hafiz LC, putra sulung Kiai Nawir yang kini menjadi pengasuh pesantren di Bandar Lampung. Ia sudah 3 kali ke sana menemani Kiai Nawir. Oh iya, pas katam tadi, kamu tidur ya? Injih, Ridho kembali menunduk dalam-dalam. Ia merasa mukanya memerah karena sangat malu. Tidak apa-apa, semua yang aku berikan saat khataman tadi juga aku berikan kepadamu, termasuk ijazah dan sanad kitab Tanwirul Qulub. Kau bisa menyalinnya dari Hazim. Qabiltu Romo Kiai. Qabiltu itu artinya saya terima. Oke, kita lanjut. Sudah cukup ya sarapannya. Sekarang, segera kemasi barang yang perlu kamu kemasi, termasuk masalah kolam ikan dan semua amanah yang saat ini kamu pegang, bisa kamu koordinasikan dengan Cak Rosid. Injih, Romo Kiai. Ridho bangkit, lalu mencium tangan Simbah Kiai Nawir untuk pamit. Saat Ridho mencium ulama penyayang itu, keharuannya tidak bisa ditahan. Ia menangis terisak-risak. Air matanya mengalir membasahi punggung tangan kanan Kiai Nawir. Ridho seperti tidak mau melepaskan tangan orang yang selama ini mengayominya. Kiai Nawir yang berhati lembut pun tak kuasa menahan lelehan air matanya dan membiarkan santrinya itu meluapkan keharuannya hingga puas. Sesaat lamanya Ridho menangis, tangan kiri Kiai Nawir mengusap pundak santri yang sangat patuh itu. Dari kamarnya, Diana mendengar semua pembicaraan tersebut. Diam-diam, kedua matanya ikut basah. Diana adalah gadis yang keras kepala kalau punya kemauan, tetapi sesungguhnya hatinya sangat lembut. Sudahlah Ridho, anakku, kau pulang ke kampung bukan berarti kita putus hubungan. Kau tetap santri dan anakku. Aku adalah ayahmu. Insya Allah kita masih akan sering bertemu. Sudah. Bismillah ala barakatillah. Ridho melepaskan tangan kiainya, lalu menyeka kedua matanya. Assalamualaikum. Lirih Ridho, lalu melangkah keluar. Sepanjang langkah dari rumah Kiai Nawir menuju ke kamarnya, rasanya ia masih ingin menangis keras, tetapi ia tahan agar tidak menyita perhatian. Ridho tidak langsung ke kamar, melainkan cepat-cepat ke kamar mandi untuk membasuh muka dan menghapus jejak tangisnya. Siang itu, cuaca kota Liwa cerah. Kota hujan di sebelah selatan Gunung Pesagi itu tetap sejuk meskipun matahari bersinar terang. Lina melihat jam tangannya. 1/4 jam lagi, azan zuhur berkumandang. Ia keluar dari mobil yang ia parkir di depan Masjid Bintang Emas. Sejak jam 9 pagi, ia telah berada di kawasan Sekunting terpadu untuk mencari gadis penjual pisang goreng. Akan tetapi, gadis itu tidak juga menampakkan batang hidungnya. Pada akhirnya, Lina memutuskan jika sampai sholat zuhur gadis itu tidak juga muncul, Lina akan mencarinya ke beberapa titik kota Liwa, terutama titik-titik yang ia prediksi gadis itu menjajakan dagangannya. Tepat jam 1 siang, Lina meninggalkan halaman Masjid Bintang Emas. Gadis penjual pisang goreng itu sama sekali tak muncul di sana. Lina kemudian menuju tengah kota Liwa. Mahasiswa kedokteran berjilbab putih itu menyusuri jalan kota yang tenang. Ia meneliti dengan seksama kawasan Pasar Liwa, lapangan depan Satlantas Liwa, Taman Raya Liwa, juga tempat-tempat keramaian lainnya. Bahkan ia berpikir mungkin gadis itu berjualan di Bukit Kabut Bawang Bakung yang kini menarik banyak orang untuk melihat pemandangan kota dari atas bukit. Dan ia pun pergi ke sana. Dan lagi-lagi, orang yang ia cari tidak ia jumpai. Lina telah berazam akan memberikan 10% dari isi tabungannya. Di sana,
ada 300 juta. Maka gadis itu berhak menerima 30 juta darinya sebagai tanda terima kasih. Baginya, itu bukan uang yang banyak dibandingkan harga isi ponsel yang tiada ternilai. Tetapi, bagi gadis itu uang 30 juta mungkin akan sangat berharga. Bila gadis itu putus sekolah, maka dengan uang itu ia bisa lanjut sekolah lagi. Atau, uang itu juga bisa digunakan untuk modal usaha membuat warung kaki lima. Sehingga, gadis itu tidak perlu menjajakan air mineral eceran seperti itu. Lina sangat berterima kasih pada gadis jujur itu dan ingin membantunya. Ia benar-benar terkesan bahwa masih ada orang baik di negeri ini. Hingga menjelang asar, Lina tidak juga menemukan sang gadis penjual pisang goreng. Ia memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Yang jelas, ia sudah benar-benar ikhtiar untuk mencari. Selanjutnya, ia akan minta tolong anak buah kakaknya hingga gadis itu ditemukan. Ia tidak punya waktu lagi, sebab besok ia sudah harus balik ke Bandar Lampung untuk masuk kuliah. Harapannya, ia bisa segera bertemu gadis itu dan memberikan hadiah tanda terima kasih untuknya. Sementara itu, di sebuah pekon bernama Waimaranti, Siva sang gadis penjual pisang goreng tampak sedang merawat neneknya. Selain kakek Jirun yang sakit, kini nenek Zumroh pun jatuh sakit. Sejak ba'da subuh, nenek terus diare. Siva mengajak neneknya ke dokter, tapi sang nenek tidak mau. Nenek Halimah menyarankan untuk terus membuatkan minuman hangat campuran gula dan garam. Juga mencari pucuk daun jambu biji untuk ditumbuk lalu dicampur sedikit garam untuk memberikannya kepada nenek Zumroh. Menjelang zuhur, diare nenek Zumroh mampet, merasa seluruh tubuhnya kedinginan. Siva lalu membuatkan sop tahu dan menyuapi neneknya itu. Setelah memakan sop tahu, nenek Zumroh bisa istirahat dan tertidur. Menjelang asar, nenek Zumroh bangun dan minta dipijat kakinya. Hari itu, Siva tidak bisa pergi kemana-mana. Pisang goreng yang sedianya akan ia jual pagi hari di pasar pagi Simpang Buas terpaksa dikonsumsi sendiri dan ia bagi ke tetangga kiri dan kanan. Siva, maafkan nenek yang telah menyusahkan kamu. Tidak apa-apa, Nek. Nenek jangan berkata seperti itu. Siva ini cucu nenek loh. Siapa lagi yang akan merawat nenek kalau bukan cucu nenek? Alhamdulillah, nenek punya cucu pengertian seperti kamu. Dulu nenek pernah berpikir yang keliru. Nenek berpikir kebahagiaan itu kalau punya harta banyak. Ternyata tidak. Ternyata kebahagiaan itu kalau kita bersama kebaikan dan orang-orang yang baik, punya keluarga yang baik. Dan saat ini nenek merasa bahagia berada di dekat cucu nenek yang baik. Tapi apakah kamu merasa bahagia, Siva? Siva bahagia hidup di sini bersama nenek Halimah, bersama kakek Jirun dan adik Lukman. Akan lebih bahagia lagi kalau udah Ridho pulang. Semoga ya, nenek yakin Ridho tak lama lagi akan pulang. Amin. Lirik Siva dengan lembut. Sementara itu, dan jauh di Cirebon sana, sore itu Ridho sedang sibuk mempersiapkan segala sesuatu sebelum ia pulang ke Lampung. Ada banyak hal penting yang harus ia rampungkan, terutama terkait beberapa amanah. Ia sudah menemui Cak Rosid dan menjelaskan semuanya. Segala urusan dan amanahnya terkait kolam ikan dan pesantren yatim, ia serahkan kepada Cak Rosid sesuai arahan Kiai Nawir. Dan amanahnya di TPA Al-Barokah, di kampung sebelah selatan pesantren, ia serahkan kepada Yunus. Juga amanahnya sebagai sekretaris Dewan Asatiz, pembina pramuka pesantren, ia serahkan kepada Ustadz Jumhuruddin untuk dimusyawarahkan penggantinya. Yang paling penting untuk ia bereskan adalah urusan skripsinya. Lalu ia menemui pembimbingnya di sebuah kampus swasta di tengah kota Cirebon. Beruntung, Gus Najib sudah menelpon pembimbingnya sehingga segalanya jadi mudah. Untuk melengkapi data, Ridho memfotokopi halaman-halaman tertentu
juga beberapa referensi yang disarankan. Ia berterus terang pada pembimbingnya bahwa waktunya sangat mepet, jadi ia tidak bisa mencari referensi itu di perpustakaan yang ada di Cirebon. Kalau pembimbingnya punya, ia ingin meminjam untuk difotokopi. Sore itu, Rido ke rumah sang pembimbing untuk mengambil beberapa buku referensi dan memfotokopinya saat itu juga. Saat Rido sampai di pesantren menjelang Isya, segala urusan terkait skripsi dan administrasi kuliahnya sudah beres. Ia merasa lega. Tiba-tiba, ia teringat sesuatu, yakni memfotokopi dan melegalisir ijazah madrasah aliyahnya. Siapa tahu nanti diperlukan saat ia sudah balik kampung. Jarak Uwai Meranti ke Sidawangi itu tidak dekat, maka malam itu Rido memfotokopi ijazah dan besok pagi ia akan legalisir sebelum meninggalkan pesantren. Rido berharap bahwa waktu keberangkatannya tidak pagi. Untuk itu, Rido harus menghadap menemui Gus Najib agar memastikan semuanya itu. Jadi besok, naik kereta Cirebon Express ke Gambir, dari Cirebon jam 4 sore sampai Gambir jam 7 malam. Terus lanjut ke Bandar Lampung pakai bus Damri. Sampai di Bandar Lampung kira-kira pas subuh. Di Bandar Lampung turun di lampu merah Unila. Nanti dijemput Kiai Sobron. Tiketnya sudah dibawa Diana. Jelas Gus Najib pada Rido. Mendengar penjelasan itu, Rido merasa lega. Besok ia masih punya waktu sampai zuhur untuk mengurus hal-hal yang perlu diurus. Terutama legalisir ijazah sekolahnya. Yang membuatnya agak sedih adalah ia tidak punya uang sama sekali untuk membeli oleh-oleh. Ia tidak mungkin minta kepada Gus Najib atau Kiai Nawir. Ia nyaris lupa bahwa tiket yang sudah disiapkan oleh Gus Najib itu hanya sampai Bandar Lampung. Lalu bagaimana menuju desanya di Lampung Barat? Sebenarnya, Rido tadi punya 50.000 pemberian takmir Masjid Al-Barokah sebagai insentif pengajar TPA tiap Jumat sore. Tapi uang itu sudah digunakan untuk memfotokopi data dan hanya tersisa 15.000. Paling tidak, ia memerlukan 100.000 untuk bayar ongkos travel dari Bandar Lampung ke Liwa. Ia akan pinjam pada Cak Rosid. Tiba-tiba, Rido beristighfar dan merasa berdosa. Kenapa ia mengkhawatirkan ongkos pulang? Bukankah yang menyuruhnya pulang adalah Kiai Nawir? Tidak mungkin sang Kiai tidak memikirkan ongkos kepulangannya. Dengan memikirkan ongkos itu, Rido seperti merasa tidak percaya pada kiainya. Lalu Rido berjalan cepat dari rumah Gus Najib menuju kamarnya. Ia merasa sangat letih dan ingin segera istirahat. Karena besok adalah perjalanan panjang. Apalagi ia diamanahi menjaga Neng Diana. Namun ternyata Cak Rosid telah menunggunya di depan kamarnya. Lelaki berumur 45 tahun itu tersenyum padanya. Entah kenapa, hatinya selalu bahagia kalau bertemu Cak Rosid. Yuk kita ke saung, bisik Cak Rosid. Aku ingin istirahat, Cak. Aku mau memberimu sesuatu yang sangat berharga yang aku punya. Kau tidur di saung saja nanti. Rido tidak bisa menolak. Lalu ia membonceng Cak Rosid yang mengendarai motor GL tua menuju saung di area kolam ikan di pinggir sungai Cipagar. Sampai di saung, mereka disambut Yunus yang telah menyiapkan hidangan makan malam dengan lauk nila bakar. Sudah berapa tahun kamu belajar sirat padua, Doh? Tanya Cak Rosid sambil mencuil ikan bakar yang masih hangat itu. Kening Rido mengkerut. Ia mengingat lalu menghitungnya. Kalau tidak salah, 4 tahun 3 bulan, Cak. Kamu sangat berbakat, Dok. Jarang sekali aku ketemu anak muda yang punya bakat silat sepertimu. Dalam waktu 4 tahun, kamu sampai pada tingkatan yang nyaris sama dengan aku, gurumu. Kau hanya 1 tingkat saja di bawahku. Untuk sampai pada level itu, dulu aku perlu waktu hampir 10 tahun. Aku belajar silat di sebuah perguruan silat di Bangkalan, Madura. Dan aku mulai dari umur 15 tahun sampai umurku 25 tahun. Terima kasih atas segala bimbingannya selama ini, Cak. Saya tidak bisa membalas apa-apa kecuali doa. Semoga Allah
membalas dengan balasan yang terbaik. Aku sangat bahagia berkesempatan mengajar silat pada orang seperti kamu, Dok. Karena besok kamu sudah harus boyongan pulang ke kampung. Malam ini aku ingin mengajari kamu jurus ciptaanku sendiri. Jurus ini aku namakan Singa Duduk Mengamuk. Ini perpaduan jurus lemprak silat Cirebon yang main bawah, kegesitan silat Madura, kekokohan silat Bekasi, dan kuncian mematikan jujutsu dan logika melumpuhkan tarung derajat. Jurus ini cocok untuk kiai atau ustadz. Jadi misal kamu di masjid lagi pengajian sambil duduk, tiba-tiba ada orang gila menyerang, kamu bisa pakai jurus ini. Sekarang, kamu makan dulu. Baru kita sedikit main-main di halaman. Tiba-tiba rasa letih yang tadi dirasakan Rido hilang begitu saja. Kalau diajak latihan silat, Rido memang selalu semangat dan bergairah luar biasa. Malam itu, Cak Rosid melatih Rido jurus mematikan ciptaannya sampai jam 11:30 malam. Cak Rosid sangat yakin muridnya itu telah menguasai jurus baru ini dengan baik. Setelah itu, mereka istirahat minum jahe hangat. Tepat tengah malam, Cak Rosid pamit sementara Rido tidur di saung menemani Yunus yang harus menjaga kolam ikan yang siap panen. Meskipun itu kolam ikan milik pesantren, jika tidak dijaga, bisa saja dipanen orang. Rido tidur sangat nyenyak. Dalam tidurnya, ia sudah pulang ke kampungnya. Ia disambut ibunda, bibinya, Syifa, dan kedua neneknya, dan juga bertemu dengan kakek Jiron. Dalam mimpinya itu, Syifa masih kecil, baru berumur 6 tahun. Tapi anehnya, dirinya sudah besar. Syifa berlari ke arahnya dan merengek minta digendong. Lalu dalam mimpi itu, Rido menggendong Syifa dengan penuh bahagia. Syifa kecil lalu mencium pipinya dan berkata, "Udah Rido, jangan pergi lagi ya." Rido terbangun. Sepi dan hening. Hanya suara jangkrik yang terdengar. Rido memperkirakan sudah jam 3 saat itu. Ia memaksakan diri untuk bangun dan sholat tahajud 2 rakaat, witir 1 rakaat, kemudian Rido tidur lagi. Suara jangkrik itu membuat batinnya merasa nyaman. Ia sangat percaya bahwa suara jangkrik itu sejatinya adalah tasbih dan tahmid kepada Allah. Sambil mendengar suara jangkrik dan ikut bertasbih, sejurus kemudian Rido pun terlelap dengan sangat puas.